Gelang tridatu mekalung pancedatu bone sadelantang mekekep jaremangku mesaput poleng pangenah paling aing nanging parilaksana kanu demen nyeleweng. Oke. Iya. Oke. Putu bejo apa bejo? Bejo Pak De. Bejo. Saya dari dulu penasaran dari mana muncul nama Putu Bejo tuh Kak, boleh tahu? Yang kena orang lah timpal kadang-kadang. Berarti sebutan julukan. Sebutan Nama julukan. asli? Nama asli Putu Sebawe. Lebih keren nama asli. Lebih kan. Itu berawal dari mana munculnya nama Putu Bejo tuh? Dari teman-teman dulu kan yang pernah juga megang ngukir Pak De. Ya. Ngukir. Awalnya ngukir. Iya, ngukir. Lalu mungkin kita mungkin kadang pasih nih bareng orang kadang lantas dari sebutan Bejo gitu. Oh, panggilan awal Jojo Ya, itu nama kelamaan Bejo. Karena padahal sebelum Mbah Marijan tuh. Dikira kaden terkait Ya. Mbah Marijan gitu. Ya, sebelum itu udah nama Bejo. Artinya setelah itu kan orang-orang mungkin mengira kadang apa namanya? Meniru Jawa gitu. Padahal memang lebih panggilan dulu, dong Bejo Jawa kan gitu. Bukan. Itu Putu Bejo itu muncul setelah mulai terlibat di lagu Bali atau sebelumnya udah Putu Bejo? Sebelumnya udah. Pak. Sebelumnya udah. Artinya setelah dia menciptakan lagu tahun 2001 kayaknya nih lagu Ya, pertama. 2001 betul. Lagu Pak Yanmus Bakat Ayalan. Akhirnya Putu Bejo masuk. Itu awalnya bisa ke lagu Bali gimana ceritanya? Dia ngefans saja lagu Bali Pak De. Dari fans dulu Dari awalnya. fans. Sampai sekarang dia tetap ngefans. Siapapun yang bagus dia pasti punya koleksinya kayak. Berarti fans, terus kemudian kerang dingahang, akhirnya berpikir coba bikin lagu Ya, gitu. coba bikin lagu, coba dumun akhirnya kawaya Yanmus dumun ken. Cian malunan dari pencipta atau penyanyi? Tadi pencipta. Pencipta malu. Tadi penyanyi dulu dia tidak pernah bermimpi, Pak De. Bikin pencipta pun nggak pernah bermimpi ya, hanya sekedar suka Iya, gitu awal. ya. Berarti lagu pertama di Pak Yanmus, dan kalau tidak salah, nah ini teman-teman yang nonton Ukemade mungkin ada yang baru tahu Putu Bejo belakangan, Iya. tapi ini munculnya sudah dari akhir 90-an sebetulnya. Iya, betul. Nah, dan banyak penyanyi lagu pop Bali yang memakai karyanya Putu Bejo, termasuk ada Yanmus, Dek Iya. Uli juga yang lain. Iya. Nah, itu berarti Yanmus yang pertama, setelah itu gimana prosesnya? Setelah itu dia menciptakan lagi juga ada Tut Sana juga ada membawa, begitu dia yang bawa ke Janawadi, ada juga dikasih Dek Aryo dulu nyembah-nyembah, gitu Dek Uli ada Beli Demit, begitu apa dana? Rio Janadi ada juga Petapa Nambangan ya, lagu Kagum judulnya mungkin. Itu ide ngai lagu tuh lijeng teman. Idenya ada. Ya otodidak aja Pak De. Artinya yang ngelah piling lagu itu 1 jam kan menjadi. Yang mulai harus yang mood, yang tan bulan yang beragat kan. Ada pesanan sing beragat memang sing mood kan gitu sing mood jadinya. gitu, Berarti lagu-lagu yang diciptakan sebelum itu kan memang muncul begitu aja. Muncul begitu aja. Gitu, Pak De. Kalau kemudian mulai megening itu umur kuda. Mau gendeng niku umurnya bawa ayah atau umur gede nah. Umur tahun 2016 tuh ber-36 umur dia Pak De. Berarti setelah 2016 15 tahun dari pencipta, Mara berpikir dari penyanyi. Penyebabnya apa gitu? Dari penyanyi itu artinya apa ya orang nah? Mungkin caranya apa dana? Kecanggihan media Pak De. Kecanggihan teknologi lah. Artinya ada YouTube. Kita juga mengakses mengakses gampang untuk jadi penyanyi gitu. Artinya sebelum 2016 itu, sebelum artinya tren YouTube itu tidak ada rasa percaya diri atau artinya yang terpikir dari penyanyi? Keinginan sih ada Pak De, cuma kan vokal dia sing begitu cocok untuk semua lagu mungkin. Asing aja dengan vokalnya. Padahal Dumon pernah rekaman. Tapi Dingah hasilnya. Dingah ada aja laat ini kan. Konen man lagu ini pas kan Ya, kemungkinan gitu. seperti itu. Kalau lagu pertama Ane Gendengan ingat lagu apa? Ane Gendengan pertama lagu Kurang Tiang Kasmaran. Tiang sing masih pede sama sekali sing masih pede. Dengang tiang sing lagu tiang sing diwari tiang gitu Pak.
Yang mendorong kemudian Putu Bejo yakin dan akhirnya nyak rekaman sampai berani merilis itu siapa gitu? Tetap teman-teman di Yayasan Sejuk Kuning. Artinya ada Pak Yanmus, ada Pak Yan Sirgandi, ada Dika Suara, ada Ngurah Hadi. Tahun 2016 itu kan dia ngai lagu Demen Kaden kepada. Betul. Awalnya lagu Demen Kaden pun memang mau diciptakan untuk siapa? Yang ciptakan untuk dijual Dumun. Yang ciptakan untuk dijual, yang kasih dulu. Hampir semua penyanyi pernah yang ditawarkan. Tain tak metanjenan, tain tanjinin, tapi ohnya nolak gitu. Jadi nyamal ya gitu. Gitu. Ditolak, akhirnya coba bawakan sendiri. Lagu bejadi tuh akhirnya iseng-iseng ngendingan dan iseng-iseng ngendingan. Nah, diterima oleh masyarakat. Itu sampai berapa juta tuh? 2 juta. 2 juta ya lumayan. 2 juta Dumun yang cara mangkat kan lian. Yang Dumun kan tidak semua orang bawa Android. Betul, nah, ya. Yang Dumun kadang-kadang orang lagu ngetop satu stadi kan mengetop Dumun. Iya, betul. Karena tidak semua orang pada bawa, masa tuh ngali 1 juta tuh bawa mengkekeh kan. Mengkekeh saja ya. Artinya diterima. Tiang kaget nih. Artinya sing menyangka. Artinya itu lagu, boleh dibilang lagu Bosing Kanggo. Coba bawa sendiri, ternyata itu yang kita jadinya. Jadi anak timbalan orang gitu, nah mungkin kadang jualan lah taksu gitu. Orang coba tengkarang anak lain ini belum tentu cocok kan itu jadinya. Itu yang kemudian membuat Putu Bejo akhirnya terdorong untuk meneruskan rekaman-rekaman lagu lain kan gitu jadinya. Termasuk artinya membuat video klip dan sebagainya. Artinya yang terdorong dari Nike gitu. Tapi lebih enak Chen, menggening apa dari pencipta? Enaknya basic tiang mencipta lebih enak menciptakan di belakang layar itu yang lebih senang, lebih nyaman gitu, tidak harus tampil di depan publik gitu. Tapi kok penghasilannya kan lebih gede penyanyi? Iya, penghasilannya lebih gede penyanyi. Nah, enak, yang niki orang pada orang-orang semua pada bawa rezeki, kita meni jatah kita meni mantap. Mungkin memang rezekinya di belakang layar kan itu jadinya. Termasuk mungkin dari videografer kan tetap di belakang layar. Nah, gitu. Kalau ketika di awal-awal itu sebelum fokus di musik sekarang. Pekerjaan Putu Bejo apa sebelumnya ketika masih dulu dia pernah kerja di pariwisata di kitchen dulu dia. Di Discovery Kartika Plaza. Jadi chef berarti. Nggih, kenten namun. Tapi sing ya chef ada kok 3 yang lain. Artinya dia bekerja 11 tahun lah, Pak. 11 tahun di pariwisata. Tapi kemudian kenapa tidak dilanjutkan? Karena ada pilihan ke benduan tiang bingung tiang Dumun tapi dana tiang mau gaya 5 hari kerja libur pindu kadang pangtelu tiang mau libur plus DP nih tiang mau gaya dari videografer nanti tiang mau gaya kebetulan tiang mau gaya sore Pak Diro begitu tiang mau gaya pas libur mau gaya tiang syuting tiang edit pen mana tiang mau gaya artinya waktu dia telah ditu bayun telah ditu Pak Di artinya saya ada waktu untuk santai mesliahan saya ada kadang-kadang dia mau gaya di jalan dia pulas ulian kenyal Pak Di pada masa-masa itu full mau gaya di hotel lanjut syuting langsung lanjut ngedit bani biar mau gaya gitu di Gunung Kawi sen jalan bang udah tiang pulas timpali udah ini pulas gitu kenapa kiap saja tidur di pinggir jalan ada di luar motor di luar motor atau ada itu ada di emper atau apa tidur mereren gitu di punya kayu jongkrak mau tidur itu kenten saking kenyal Pak Di gitu. Dan akhirnya setelah itu berpikir untuk harus dipilih salah satu. Dipilih salah satunya. Setelah ini banyak yang mendapat saran dari teman-teman juga pertimbangan artinya dan asuh dini kan tetap bede kan apa dana pensiun ini lagi ngelah gitu timpal termasuk juga bosnya di hotel memang tetap harus mendengar masih nunyi damu guys gitu karena keluarganya kurang dia ramah dia gitu masih seng banget Pak Yanmus sangat nungkung gitu harus sudah menggay ikhlasan gitu raganya gitu. Ada 2 pilihan bahwa aman jemak kedua bersing kuat bahasa umur kan terus bertambah gitu masalahnya mana gelam gitu model gelam cepot bas gede gelam kewah misalnya gitu nah setelah nikah dia memutuskan tahun 2018 akhir Desember yang resign tahun 2018 resign sebelum itu mulai kenal video itu tahun berapa mulai syuting? Kenal video tahun 2016 pertengahan Pak. Berarti kalau diurut awalnya menciptakan, terus belasan tahun jadi pencipta, 2016 mulai ngambil video, 2018 titik penentuan untuk memilih kan itu jadinya. 2016 Dumun apa namanya? Dumun videografer kan coba ya sesega yang lebih banyak. Yang Dumun lah lagu ada cucuk kuning ada nih yoren syuting terus mana-mana ya. Karena ya sih saking sibuknya ya.
Ini project harus jalan. Harus jalan. Mengkejang timpal sibuk kan Ya, gitu. timpal sibuk. Minang seteng ya minggu depan lah kita terus Ya. sampai berbulan-bulan akhirnya tiang inisiatif beli kamera gitu Pak De. Otodidak Coba semua. syuting sendiri Coba gitu. syuting sendiri. Nah gara-gara ada yang awag-awagan lah untuk kadang nyanyi aku tetap untuk-untukan ya. Sing bisa gitu tapi puennya berani gitu loh tiang. Karena itu belajar video Ya. sampai tahun 2018 akhirnya berani memutuskan Untuk resign. resign dari hotel. Ada penyesalan nggak? Iya penyesalan tan Pak De. Penyesalan tiang tan cuma napi ada rasa kangen ngajak timbal-timbal Suasana hotel suasana tuh. hotel karena dia ngajak timbal-timbal di hotel. Ini kan cara ngajak metugelan di rumah gitu loh. Kekeluargaan tuh sangat dijunjung di sana. Iya. Karena kira-kira ngajak timbal kadang-kadang dia nak teman merokok Pak De. Betul. Kadang-kadang sebagai area dari segi dari departemen manapun yang kenal di hotel orang-orang tuh. Rata nawang tiang karena tiang teman merokok lah. Betul. Orang-orang kan kadang-kadang nggak mau ya istirahat, ada yang merokok istirahat. Ada yang tidur yang kenal, makanya nyaman lah sana gitu. Yang sebetnya bukannya karena sebet karena ngalahin timpal-timpalin. Ya, bukan kalau soal penghasilan yang cara orang tubusan dijogan bisa rezeki kan itu ya jadinya. Tapi akhirnya fokus di menciptakan lagu, bikin video, seorang YouTuber dan akhirnya jadi YouTuber kan gitu. Nah, menikmati nggak gitu? Astung ada menikmati sekali Pak De. Serunya di mana gitu? Orang sering nanya, kadang-kadang kalau saya nanya serunya di mana? Ah Pak, dia kan juga YouTuber, saya bilang. Ya kan versinya berbeda gitu. Nah kalau Pak tuh serunya di mana gitu jadi seorang YouTuber? Serunya ya orang kadang-kadang timpalnya upload job gini gitu kan. Ya. Karena ke dini dia tolong upload job. Bantu job. Yang kelabakan masih yang di luar rumah. Ya. Otomatis yang kadang ngalan mulai, kadang-kadang di jalan yang berusaha harus tetap ngupload loh orang teman kita kan konsumen kita. Betul. Anggap tiang manajernya kayak mana lah. Iya. Kan termasuk tiang harus bertanggung jawab dengan semua itu kan. Masa berusaha tiang kadang-kadang milah tiang alih sinyal cari rumah kan jelek sinyalnya. Milah tiang alih sinyal pagi dang wifi yang ngupload. kencang. Nah di beleleng orang tiang yang di kiam. Beleleng asli mana tuh? Busung Biu Pak. Busung Biu. Nyama ya Pak De. Dekat Pupuan Busung Biu dekat. Nah ini tuh kalau ngomongin soal, nah ini kan lembaga tadi setelah Putu keluar dari hotel terus kemudian memutuskan di video, akhirnya mana duluan keluar dari hotel tuh Curug Kuning duluan? Cucuk Kuning dulu. Cucuk Kuning berdiri 2016 bulan 2016. Iya. Itu awalnya muncul ide membentuk Cucuk Kuning itu apa dan tujuannya apa sebetulnya awalnya? Awalnya sih iseng-iseng tiang lain ngumpul aja. Pak Yanmus, begitu sen ada timpale yang Sri Kandi, begitu ada di Kaswara masuk. Kebetulan Raja kan murah hadi. Betul. Karena kita bukan grup musik tapi kita memberikan wadah. Ya, kayak perkumpulan teman-teman. Ya, saya Cucuk Kuning dot itu kan nyenauman ngajuang proposal gitu loh. Betul. Tapi kan terjadi ya setengah kare just kendel tidak pernah juga kita meminta-minta kepada siapapun. Karena berdiri sampai jani karena dumun apa namanya kita kan sengaja belai selai saja Pak De. Ya, betul. Cara jani karena tiang ajak timbal-timbalnya semua mendapat pekerjaan yang layak lah. Penghasilan juga yang layak gitu. Awalnya berarti hanya dibentuk sebagai untuk wadah untuk saling berbagi informasi dan segala macam. Iya. Termasuk kemudian akhirnya merekrut penyanyi atau gimana sih? Kalau merekrut sih enggak Pak. Di Aryan merekrut yang orang karena yang Cucuk Kuning selamanya tetap aja lima karena yang merekrut orang terlalu banyak mungkin kewalahan kita. Bukan merekrut ya tetapi memfasilitasi mereka untuk ngupload karya dan segala macam gitu. Ngupload karya dulu kan YouTube kan hanya ada video spesial aja dulu. Ini di tiangnya. Sudah nikah yang timpal-timpal termasuk genang tiang juga YouTube gitu termasuk yang Sri Kandi di Kaswara Yanmus artinya semua punya channel. Artinya membantu memperkenalkan, mempermudah dan memfasilitasi teman-teman yang ingin berkarya lewat YouTube kan itu. Jadi yang mungkin mereka nggak tahu seluk-beluknya dibantu atau mungkin karena mereka sibuk misalnya tinggal serahkan. Berarti semacam manajemen jadinya lebih tepat. Kemungkinan seperti itu. Artinya juga untuk orang-orang baru kan banyak orang-orang penyanyi-penyanyi baru lah. Hampir setiap bulan ada di channel dia mereka yang baru-baru di-upload di channel dia. Karena iya mungkin agak awam juga tidak begitu paham area titip channel dia gitu loh Pak. Ya kalau orang nak medagang titip edar istilahnya kan itu jadinya. Tapi kalau betul merasakan serunya nikmatnya
ngurusin penyanyi-penyanyi itu seperti apa tuh? Karena kan karakternya beda-beda. Apalagi ada yang misalnya beda-beda lagunya ngetop, booming, ada yang lagunya biasa-biasa saja. Atau jangan-jangan mereka ada yang komplain atau gimana? Selama ini nggak ada yang komplain Pak Ade, karena yang sudah menerapkan, yang kadang-kadang berusaha untuk ajari pada teman-teman. Ya. Karena apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, bahwa rezeki itu orang itu berbeda. Ya. Kita tidak harus seperti ini, kita tidak harus menjadi dia, karena kita sudah punya rezeki masing-masing. Kadang-kadang iragi lagu yang viral, anak viral apalagi iri kan mudah orang aja gitu kan. Kemudian kita sangat anak rezeki ada. Apa nih viral bakat iri yang terus paling pendidik kan artinya iragi mengelah porsi masing-masing. Nah mungkin mundur ya karma ini, mundur ya rezeki gitu. Kalau Putu ngelihat sejauh mana gitu loh, artinya pentingnya seorang di era sekarang ini kan penyanyi, apalagi kan banyak penyanyi baru dibilang tadi, sejauh mana pentingnya mereka memiliki wadah atau bergabung di wadah itu tuh? Kemungkinan sangat penting Pak, sangat penting karena jadi orang nge lagu tanpa ada videonya kan agak soleh hasannya. Yang artinya kita tetap harus berkarya sebagai irage modalnya meninggalkan jejak, termasuk jejak digital lah di media sosial. Ada di unggah di YouTube dan sebagainya. Suatu saat jadi ragu umur 30 ragu ngai lagu, suatu saat ragu umur 60 ada pebalik film kini ragu muda gitu model. Selain itu kan untuk memperkuat promosinya juga itu orang tahu itu kan itu aja dia. Iya, promosi juga. Tapi in orang itu tetap ya lagu yang membawa hoki aja. Betul. Bagusnya lagu. Nah, kalau putus dia pilih-pilih nggak kadang-kadang tuh artinya yang dalam tanda kutip yang diterima dia kan ada misalnya Pak tuh ini yang punya lagu tolong dibantu. Ada syarat khususnya nggak atau aja asalnya ini masukkan atau gimana? Yang tiang itu stand Pak Ade, karena yang menghargai tiap orang. Kadang-kadang ada orang agak kekurangan, agak ya ada yang bisa, tetap kita terima. Kita terima, kita arahkan, termasuk Aji Ngurah Hadi tetap membuatkan musik gitu. Kita tidak pernah menegur. Nah, kadang-kadang yang anak ada di artis orang jelek kan ngambul ya. Betul. Ini jelek sing cocok megening sing tadi gitu kan. Artinya berusaha tetap dilayani sebisanya. Tetap dilayani ngapul-apul gitu. Artinya mungkin setelah satu saat dia mendengar lagunya sadar ternyata jelek deh kan kemungkinan. Dan dia akan belajar sendiri jadinya gitu ya. Karena segala sesuatu kan memang perlu proses tidak bisa instan gitu Pak. Kalau nah sekarang kan karena San Cucuk Kuning artinya kan Pak Putu Bejo sendiri tahu gitu seluk-beluknya, terus kemudian soal hak cipta, terus kemudian cover dan sebagainya kan seringkali orang nggak paham, nggak sadar. Nah kalau Putu Bejo sendiri ngelihat pentingnya gitu, artinya kesadaran penyanyi itu seperti apa Pak? Artinya bahwa sing jak megawe ngai lagu langsung upload kan, tahu-tahu nyanan nih nganggo do kopi dan segala macam. Perlindungan itu seperti apa? Itu masalah itu kemungkinan yang untuk artis tentu tetap dia harus yang ada ngaper dan sebagainya tetap harus minta izin kan. Tapi untuk orang-orang baru kadang-kadang juga kita perlu Pak De. Yang artis baru apang viral lagunya perlu juga kadang orang mengcover, orang mengeser kemungkinan meskipun sebatas lirik perlu juga tapi tidak dipungkirin ke yang baru bang tiang kan jarin tiang membatasi kan. Artinya kebijakannya bisa berbeda-beda. Berbeda-beda gitu ya? Tergantung artisnya Pak De. Artisnya kan. Kalau selama menangani penyanyi dari tahun 2016 terbentuk itu sampai sekarang ini gitu, yang paling viral mungkin atau yang tidak terduga Cucuk Kuning itu apa gitu? Yang paling viral sih kayak yang nggak biasa-biasa aja dari dulu Pak De. Artinya dari tadi Putu Bejo selalu merendah biasa-biasa aja padahal lagunya yang Sri Kandi, Yan Mus kan ada banyak yang booming juga. Artinya mereka punya jalannya sendiri mungkin di manggung, tapi Astungkare cara wayang Sri Kandi kan hampir tiap hari manggung Pak De. Hampir tiap hari, kadang 2 kali, kadang 1 kali. Kadang yang cara wayang sebenarnya yang libur, begendangnya orang libur gitu loh, berbalik jadinya gitu. Nah mungkin itu untung tetap kita bangga, kita ngalah nyaman gitu. Dan tetap artinya artisnya itu, wah artisnya Cucuk Kuning kan gitu jadinya. Mungkin seperti itu Pak De. Nah kalau aktivitas ini kan karena sibuk nyuting dan segala macam, terus aktivitas mencipta lagu kan klik-kengkian kadang tuh. Mutan jadi sing man jangan lagu Pak De. Hampir 1 tahun 6 bulan lah yang saya lagu. Karena mutan kadang-kadang yang mulai ada beat gitu baru kadang-kadang gitar kadang jadi. Termasuk lagu-lagu yang terakhir
rah terus ngai gitu. Nggak bisa dipaksakan nanti ngai mau kita ngai sing bisa gitu. Ya, sing idang Pak. Tetap harus. Yang dumun yang kayak di hotel mungkin karena yang di jalan mungkin kadang-kadang bilang pasing kiap. Mungkin main lagu gitu. Kalau sekarang karena terlalu pikiran banyak dibagi untuk ini. Jadi lagu berjalan ini syuting harus dini, syuting harus dini. Kira-kira mikir yang skenario kan babak-bakan daripada. Rata-rata satu hari itu ya buat satu hari atau satu minggu tuh padat terus ya. Padat terus Pak. Insting tiang membatasi hampir tiap hari tiang syuting. Karena tiang kan apa adanya? Kira-kira tetap harus ngelah waktu tenang untuk berpikir skenario Pak, untuk membuatkan skenario termasuk oleh model dan sebagainya kan perlu waktu nih. Sing mesti ngidang setiap hari. Nah, kalau ngomongin soal video tuh, kan banyak sekarang juga orang berpikir panghemat. Ada kengken cara panghemat sekedar mungkin. Kalau menurut tuh rela nggak tuh kadang-kadang lagunya luung, tapi gaya video klip pangkuala kan sayang nggak kadang-kadang tuh ngeliat ada yang seperti itu. Sangat gitu. Disayangkan Pak. Ya kalau tuh orang busan kan harus mikiran skenario, misalnya ada kan itu kan. Sangat disayangkan memang tuh. Yang memang ya kan yang tiang sing juari memaksakan kehendak, tiang pun kadang-kadang sing juari membawa skenario sendiri. Tiang tanyakan pada artisnya, termasuk pada kengken kena hiane gitu. Tiang cuma menambah-nambahkan. Artinya tiang memang sing tayang ngambil skenario. Nah kengken keinginan hiane tiang sing menjuari nempalin gitu. Nah, kalau ngomong soal harga tanpa menyebut rupiahnya, betul nggak kata Mbak bikin video klip itu mahal? Orang mengatakan. Kalau mahal sih enggak ya Pak ya. Harga segitu dengan standarnya berapa kalau orang boleh tahu mungkin biasanya untuk ya mungkin rata-rata kalau satu video klip itu berapa sekarang? 2,5 kayaknya Bang. 2,5 udah bisa dapat gitu ya. Untuk setiangi lah. Karena yang kira-kira video kenapa liu aja proses nonton lagi syuting berarti nonton proses ngedit dan ben kita ngidupin komputer berhari-hari lumayan kadang-kadang kan isi survei lokasi gitu. Belum lagi kru kan sudah artinya dari orang-orang dari udah bekalin kan gitu. Nah, betul. Artinya ya standarnya kan ya lumayan juga sebetulnya lumayan, gitu ya. Mungkin lumayan itu orang menyebabkan berpikir gimana dan biaya prinsip ekonomi karena mencari biaya sekecil-kecilnya hasil sebesar-besarnya itu orang mikir mungkin ya. Kemungkinan gitu Bu. Jadi maya video klip anggap uang tali cuma atas bisa untuk akomodasinya lebih dari itu Pak, termasuk sih merugi itu. Honornya mungkin tato lebihan mayah nak buah, lebihan transport gitu. Yang gitu dan paling sampai-sampai kan Pak. Keren sampai. Yang sampai. Waduh. Sing membayar berarti jadi syuting mana belah betul. Benar-benar ngepas itu tetap betul lakukan karena hobi dan senang juga gitu ya. Orang aja nih syuting lah. Kayaknya bayar banyak juga ya, ada juga yang seperti itu. Tanya sing kena uluk tuh. Liu kinta mani pupuan gitu loh. Aduh. Ben mani ben puan sing ada banyak kan. Dia sing kita yang ngatang cara menyentia dunia, sing ngene rezeki mungkin. Sing ditu rezeki tong selain man rezekinya bin gitu. Ternyata masih artinya suka dukanya kayak begitu ya, ada yang membayar dan segala macam gitu. Kalau dikomplain komplain hasilnya sepuas. Dikomplain sering, artinya kan yang tiang jadi video. Dengan tiang malu ya. Bagaimana yang badai tepu aja ya orang ngubah gitu. Kadang-kadang kan orang baru, yang orang-orang anggap cara banyak kan diceritain mas apa ya kan aku ya. Yang berjadi hasilnya demen ya. Iya puas kan ya. Kadang-kadang kan orang baru yang belum tahu susahnya itu. Nah, ngomongin soal lagu, dari video ke lagu lagi. Terakhir kan sempat bikinin Widi Widiana ya zaman Kaliuga ya. Lagu itu menyangka nggak bahwa lagu itu pun akhirnya ini pertanyaan pertama dulu. Menurut Pak tuh lagu itu viral karena temanya apa karena penyanyinya? Ayo. Penyanyinya pasti, temanya juga agak masuk dikit kemungkinan sama-sama mendukung. Sama-sama mendukung. Kadang-kadang meskipun sekelas Widi Widiana kalau lagunya juga tidak bagus, tidak juga naik kan begitu. Tapi idenya membuat lagu tuh karena diminta Widi Widiana atau dari Putu yang menawarkan? Memang dari Blitot Widi Widiana nih. Raganya sangat teliti sekali untuk lagu. Bahkan lagu-lagu yang populer dulu kayak Sembongo Prade dulu nih. Raganya pun pertama ya dia kan kasih kangwa gitu. Berarti Sempro sama Pradanya Yanmus itu dulu Jak Blitot lagi Sengkangwa.
Oh, karena mungkin ngerasa karakternya nggak cocok dengan lagu Nggak ke. cocok. Dumun dia kan belum ada tim juga ya. Iya. Karena dulu kan dia cuma ngadap kaset, belum ngadap CD. Iya. Belum juga punya YouTube. Orang pendamping juga belum punya mungkin Dumun gitu. Berarti emang lagu tuh mencocok-cocokan juga berarti ya? Ya pasti 100% berarti menjodoh-jodohan. Kalau misalnya Semprong sama Prada dulu payu abojak Widi Widiana mungkin bisa jadi belum se-booming ini ya, gitu. Belum se-booming ini karena mungkin kadang Yanmus lah. Yanmus pas cocok. Nah, termasuk zaman kali juga kalau balik kan ya nih, Yanmus ngabel Sing masih karuan. belum tentu, tapi justru pas cocoknya di Widi Widiana gitu. Ya, Ide lagu zaman kali juga tuh yang kan Pidan Citana. Idenya kan Muncul ide itu gimana? yang apa namanya? Melihat realita lah Pak bahwa kehidupan ini kadang-kadang anak ada timpal sukses lagi iri. Nah, cara lagu ini tuh karena ini kan bener mati ibu hidup kain nak ya, betul. Termasuk yang peduli banyak nalen ya. Hanya sedikit orang yang peduli gitu. Nah, kemungkinan zaman-zaman itu mungkin pas tahun politik kemungkinan Pak Deng. Iya. Dan itu ya tuh Bejo sendiri nggak menduga bahwa lagu itu akan sukses gitu. Nggak menduga, dia tak pernah menduga. Dia juga tak pernah memiliki lagu-lagu itu akan sukses gitu. Dia tetap berkarya. Berarti ketika berkarya dari awal dulu tuh berkarya sebaiknya lepas, nggak pernah mentarget, oh ini kira-kira booming nih, nggak pernah berpikir gitu jadinya. Nggak pernah Pak Deng. Karena memang kenyataannya lagu booming kan sinan hargetang. Iya. Ya, tidak semua lagu bisa harus booming gitu. Kadang-kadang ada lagu tuntungan di YouTube sih kadang balik, kadang-kadang awagen liu nak balik. Liu nak balik sing kena kan gitu jadinya. Karena lagu tuh yang paling pas mungkin timing Pak De. Itu. Timing pas dengan situasi dan kondisi ya, gitu kan. Situasi masyarakat kemungkinan menek. Gitu. Nah, kalau dari tahun 2016 itu kan yang lihat lagu pop Bali iya, terus kemudian agak genjek iya juga ada Banyuangin. Ada misalnya. Nah, OAOE ada misalnya. Nah, ada nggak kemungkinan setelah ini akan bikin kira-kira tema lagu apa yang akan dibuat lagi? Sempat artinya kan belum, tapi terpikir ini asal nakal ngenen ya. Yang jadi mungkin kebalik kayaknya kawal Pak De, lagu Bali yang dulu. Lagu Bali yang standar. Awal ya mungkin 90-an 2000-an ya. Lagu Bali yang pop yang Mandarin yang dari dulu nih kan tak pernah mati. Betul. Asal lagunya bagus ya pasti benek. Anggap bicara lagu Widi Widiana, akhirnya Banyileh itu kan tetap benek kita sebagai pun lagu. Karena modelnya seperti lagu yang dulu gitu. Ada keinginan tuh nyemak ben lagu-lagu ini pidana nih awal-awal tuh untuk direkam ulang mungkin dengan versi baru atau dibawakan penyanyi lain. Ada Pak, ada lagu termasuk lagu-lagu tiang pengen nyanyikan tapi agak ani cen. Lagu-lagunya guna suara. Iya. Karena kan ada beberapa lagu yang sukses dibawakan orang lain tiba-tiba kita ngabah pendidikan gitu. Lagu guna suara, ke biar bintang di langit ya gitu dot yang apa sebenarnya. Ya. Tapi karena kesibukan Pak Dit yang bikin yang unggah video sing misi klip kan buat staff dan buat timpal nulung. Video ya ada sebulan yang lalu ya lagu terakhir ya yang belum ada video klipnya, video lirik itu ya. Baru kemarin Pak Dit, kemarin. Apa judulnya itu? Judulnya apa? Gedean dan Kena. Karena belum sing sabar ngantos sang video klip malu gitu. Bukannya sing sabar, takut momennya hilang ya. Takut momennya hilang nah. Masih pas yang bakat pikir Pak De. Nonen yang jadwal syuting liu. Onen dimpalik pas ada beban, pas panjang plong dia mah kayak gitu. Video lirik belum bang gitu. Dan responnya lumayan gitu. Nah, kelas-kelas penyanyi jerit asing ya masih. Dari awal sampai obrolan terakhir tadi, Tuh Bejo selalu berpikir, nah sekelasnya apa yang menyebabkan Tuh Bejo kayaknya low profile gitu. Mulut yang low Pak sekarang yang low. Artinya engken men moni-monian mungkin lah kita. Berarti sing masa bang artis sing biasa sing juari tiang gitu Pak. Nah, di awal kan tuh sempat menceritakan juga bahwa ketika berkumpul dengan penyanyi segala macam mentimpal. Nah, apa yang betul rasakan dari pertemanan dengan penyanyi? Karena kan kelasnya pun saya kira dari penyanyi lama dari zamannya Dek Ulik sampai penyanyi baru pun tahu dan berhubungan dengan Tuh Bejo. Nah, yang cari tiang zaman yang cari pidana tetap yang banget, yang tetap
di dalam nurani kan tetap ada kebanggaan pada Iya. ya bahwa kita pernah berteman dengan siapapun. Dan jadi asal tiang latipal asalnya menguntungkan adanya gitu. Iya. Semakin kita punya teman semakin banyak ada jawabannya gitu. Ya. Artinya nawali itu man rezeki kan Ya, itu jadinya. akhirnya kan seperti itu arahnya. Yang tidak menduga gitu arahnya gitu. Dan tidak. Tapi kalau balikin lagi ke setelah ngelihat perkembangan sekarang, jadi artinya videografer iya, penyanyi iya, pencipta iya, terus juga mengelola cucuk kuning, masih ada nggak kadang-kadang keinginan balik ke pekerjaan semula jadi Koki, jadi koki atau mungkin punya ide buka warung mungkin? Kan banyak sekarang penyanyi dan pencipta lagu buka warung. Beliau buka warung juga. Nggak tahu tuh bejo. Benar saja. Yang keinginan udah kembali kayaknya, yang keinginan pasti ada Pak Ade. Yang kalau balik dong mesti karena faktor umur. Ya. Umurnya 43 mungkin Ya. kan itu. Terus yang untuk kedepannya yang warung kemungkinan masih ada. Tetap ada planning, tapi karena jadi saking sibuk malah Pak Ade. Lagi-lagi karena masih fokus saja video gitu ya. Karena tiang Yusuf jangan ngurusan artinya penyanyi-penyanyi termasuk ngejanjin hak cipta lah orang-orang daripada mereka gitu. Repot sih ngurusin hak cipta penyanyi itu. Lumayan ruwet Pak di Dian sana. Belum ada gini nanti kalau kemungkinan kedepannya mungkin ngalih tetap lah. Tapi ini tuh ngomongin soal hak cipta. Gimana penilaian Tubejo terhadap pemikiran penyanyi sebagian teman-teman kita lah, teman penyanyi Bali terhadap hak cipta, karena ada yang mengatakan yang penting tuh yang perlu tuh atau abas ribet jadi depangan ada yang berpikir itu. Nah kengken jadi itu tampi kan ada bahkan yang pasrah Ada, itu. tapi tetap penting Pak De, tetap penting termasuk lagu-lagunya yang dulu anggap lagunya Widi Widiana. Diklaim Cina kan banyak nih. Iya. Kayak lagu Sopir Dokar, lagu yang dulu nih. Kalau di dulu kita bisa ngasih hak cipta mungkin tidak seperti itu. Meskipun anggap cara lagunya Widya nggak mirip-mirip dari Cina. Iya. Paling hanya seberapa diklaim, tidak Betul. semuanya. Karena kita yang berkarya. Betul. Nah, Nike sangat disayangkan karena kita sintain nawang lagu itu kalau viral Betul. gitu. Tetap harus hak cipta di awal. Harus dilindungi kan itu Dilindungi, jadinya. ah. Repot ya memang repot yang ngurus Repot, tapi memang penting repot, gitu ya. jadinya. Repot ya memang. Yang pangsa malah megerangan jadi timpal gara-gara hak cipta kan itu ya. Dan ampun, banyak kejadian seperti itu Pak De. Nah, yang terakhir tuh, kira-kira apa harapan Tubejo terhadap perkembangan lagu pop Bali saat ini? Harapan Pak De Nih. harapan tiang mang de apa namanya? Tetap jangan mudah-mudahan kan Iraga nak Bali harus mengemari lagu Bali. Dengan aku nak Bali nih senang lagu Bali untuk Pak De. Oke, simpel tuh gitu. Iya. Dan sesama musisi penyanyi Bali tetap aku Tetap saling karena mendukung sama bumi siapapun. Bali nak amonian kan maksudnya ben kemumai mani- tepuk timpal saya kan gitu. Ben mani ini tepuk ben puan tepuk mundur Nah, pangsa gara-gara tuh megerangan Iya. nyen mani alih kan itu dari. Yakti, Pak De. Iya, terima kasih Tubejo atas obrolannya. Nanti mudah-mudahan ada kesempatan lagi kita bisa ngobrol lebih banyak itu ya Sukses memulai tentang hal yang lainnya, dan tetap jangan lupa salam secangkir kopi hangat. Ya, biasanya di Facebook aja ya. Jadi ini sekena. Ah. Ada nih penikmat kopi cari uang hanya sekedar hobi.